Ini konsepnya gimana ya, teman-teman? Bakar posternya Gus Fuad atau Gus Fuad pleretnya yang dibakar? Yel-yelnya itu loh sahabatku semua. Memang kalau di video dapat kita saksikan yang dibakar itu adalah posternya Gus Fuad. Tapi yang bermasalah teman-teman, yel-yelnya dari kelompok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, setelah saya saksikan di channel YouTube-nya Gus Fuad Pleret, sahabatku semua, ternyata Gus Fuad Pleret ini sudah meminta maaf secara terang-terangan di publik, di media sosialnya, terhadap hinaannya kepada seorang Habib yang diusulkan menjadi pahlawan nasional, teman-teman. Ternyata Gus Fuad ini sudah meminta maaf 3 minggu yang lalu, teman-teman. Tetapi tetap saja didemo oleh gerombolannya Bahar bin Smith ini, sahabatku semua. Tahunnya muncul si anjing ini, saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan anjing, bukan, lebih anjing daripada anjing. Meskipun Gus Fuad Pleret ini, sahabatku semua, sudah meminta maaf kepada publik ke media sosial secara terang-terangan, tapi masih saja tetap didemo dengan tuntutan tangkap Gus Fuad Pleret ini. Dengan narasi mereka, di dalam demo mereka ini, teman-teman, gerombolan Ba'alawi ini menarasikan bahwa mereka ingin menegakkan keadilan. Namun yang parahnya, sahabatku semua, mereka juga melakukan kesalahan yang sama. Secara terang-terangan, menghina, bahkan lebih parah lagi daripada hinaan Gus Fuad Pleret ini, yang dikomandoi oleh Habib Bahar bin Smith. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Dari video klarifikasinya Gus Fuad Pleret ini, sahabatku semua, yang dimaksud monyet oleh Gus Fuad ini bukanlah guru tua, bukanlah Habib yang diusulkan menjadi pahlawan nasional, tetapi adalah orang-orang yang mengusulkan Habib ini menjadi pahlawan nasional. Karena teman-teman, menurut beliau, menurut Gus Fuad Pleret ini, Habib ini tidak pantas, belum pantas menjadi pahlawan nasional. Apa standarnya pahlawan nasional? Dan Habib ini juga belum pantas menjadi pahlawan nasional, menurut Gus Fuad Pleret ini. Nah, meskipun demikian teman-teman, Gus Fuad Pleret ini, dia tetap meminta maaf. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Saya bukan pembela Gus Fuad Pleret ya teman-teman. Saya nggak membela beliau. Tapi jika dibandingkan Gus Fuad Pleret dengan gerombolan Bani Ba'alawi ini, menurut saya lebih kesatria Gus Fuad Pleret ini. Berani meminta maaf. Selama ini pernah nggak kita mendengarkan permintaan maaf dari golongan para habaib ini yang sudah menghina kiai-kiai pribumi? Dikatakan, telapak kaki seorang Habib yang penzina, ahli maksiat, pemabuk, lebih mulia daripada kepala kiai berserban. Pernah nggak kita mendengarkan permintaan maaf dari mereka? Hinaan mereka kepada kiai-kiai pribumi, dikatakan seorang satu Habib yang bodoh, yang bahlul, yang jahil, belajar kepada Habib ini lebih mulia daripada belajar kepada 70 orang kiai yang alim. Belum lagi cacian dan makian dari mulutnya Bahar bin Smith ini, yang semuanya keluar kata-kata binatang dari mulutnya, kata-kata anjing, kata-kata kebun binatang. Pernah nggak kita mendengarkan permintaan maaf dari Habib Bahar bin Smith?
Bahkan, Gus Fuad Pleret ini, teman-teman, sudah jelas meminta maaf, tetapi tetap beliau ini dihina oleh Bahar bin Smith. Tetap dihina. Di aksi demo 214 kemarin, bahkan di ceramahnya, luar biasa. Ini bukanlah contoh akhlak dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan narasi Bahar bin Smith sebelum demo 214 kemarin di depan Mabes Polri, ya. Jauh beberapa hari sebelumnya ketika dia promosi di akun channelnya mengumumkan kita akan mengadakan aksi tanggal 21 di depan Mabes Polri. Bahkan jauh sebelumnya di kajian-kajiannya, teman-teman, Bahar Smith ini sudah balas menghina Fuad Pleret, teman-teman, ya. Dengan sebutan, berbagai macam sebutan yang luar biasa. Ini penghinaan luar biasa. Di sini saya bukan pembela Fuad Pleret, teman-teman. Saya banyak mengkritik juga pernyataan Fuad Pleret yang sangat-sangat menyesatkan. Tapi apa, teman-teman? Kita bandingkan di sini. Kalau Fuad Pleret kan hanya menyebut monyet ya kepada guru tua tersebut. Tapi Bahar bin Smith, coba perhatikan ya. Di narasi-narasinya, bahkan di demo 214 kemarin, nanti kita simak. Dia mengatakan ya, Fuad Pleret ini bukan monyet, tapi anjing, bahkan lebih anjing daripada anjing. Bahkan yang sering narasinya diulang-ulang adalah cucu PKI, teman-teman. Ya, coba bayangkan. Sekarang semakin jelas, sahabatku semua. Semakin jelas bahwa mereka ini bukanlah zuriyah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dari aksi demo 214 kemarin, membuktikannya bahwa Nabi kita dihina pribadinya, Nabi kita tidak pernah membalas hinaan. Nabi kita hanya diam. Tetapi ketika agama dihina, maka Nabi kita akan marah, teman-teman. Loh, ini dihina adalah pribadinya. Sampai membalik menghina penghinanya, teman-teman. Bahkan lebih parah dari hinaan, penghinanya. Bahkan bukan hanya itu. Sahabatku semua. Sampai mereka deklarasikan perang. Mereka deklarasikan perang melawan pribumi, bahkan jihad, teman-teman. Jihad sesama kaum muslimin. Berperang sesama kaum muslimin, melawan pribumi, melawan umat Islam sendiri. Ini gimana konsepnya? Sekarang kita simak, teman-teman. Kita runut videonya dari sebelum aksi 214, dari mulai dia kajian, kemudian dia promosi di akun media sosialnya Bahar Smith, sampai dengan demo 214 kemarin. Bahar bin Smith nggak berhenti-berhenti menghina si Fuad Pleret tersebut, teman-teman, dengan sebutan yang lebih daripada hanya sekedar monyet, teman-teman. Coba kita simak videonya. Ini ketika dia kajian di Madura kalau nggak salah, teman-teman, ya. Saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu keruan PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai dibuktikan kehabisan dunia. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap dengan ulama? Siap dengan habaib? Siap dengan kiai? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! Oh, ini teman-teman, ini yang pertama ini. Ini kajian di Madura. Ini jauh sebelum demo 214 ya. Bahar Smith sudah menghina Fuad Pleret dengan sebutan apa tadi? Bangsa cucu PKI, teman-teman. Ya cuma bedanya Bahar Smith ini modelnya ngajak-ngajak orang, teman-teman, ya. Biar ada kawannya gitu ya. Dan ketika Bahar bin Smith ini mempromosikan aksi 214 kemarin, teman-teman, dia kembali menghina Gus Fuad Pleret. Dia kembali hina, teman-teman. Sekarang kita simak ini ketika dia promosi di akun YouTube-nya, teman-teman. Ini berulang-ulang Bahar bin Smith ini nyebut Fuad Pleret ini cucu PKI, ya. Dari mana datanya itu? Fuad Pleret itu cucu PKI, teman-teman, ya. Coba kita simak videonya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahar bin Smith mengajak dan menyuruhkan kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten, kepada seluruh pemuda-pemudi anak-anak bangsa Indonesia, kepada seluruh ormas-ormas LSM, ormas-ormas adat, ormas-ormas Islam, kemudian seluruh pemuda-pemudi masjid, seluruh PHB, Rojali, untuk bisa menghadiri acara aksi 214, yaitu aksi jaga kebinekaan,
yang dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2025. Titik kumpul jam 10 pagi depan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, titik aksi jam 12.30 di depan Mabes Polri, yaitu sebagai bentuk protes dan ketidakrelaan atas penghinaan yang dilakukan oleh cucu PKI yaitu Fuad Pleret terhadap Guru Tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sama-sama kita hadiri untuk kita menuntut Mabes Polri untuk segera proses dan penjarakan Fuad demi menjaga persatuan dan kesatuan dan serta Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dan menjaga Indonesia dari perpecah belahan umat dan sesama anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika di orasinya aksi 214 kemarin, Gus Fuad Pleret ini kembali dihina lebih biadab lagi oleh Bahar bin Smith ini, teman-teman. Jelas sekali mereka bukanlah cucu ataupun zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seharusnya jika mereka benar-benar cucu ataupun zuriat dari Nabi kita, harusnya mereka meniru akhlak dari Nabi kita. Ini enggak teman-teman. Jelas-jelas Gus Fuad Pleret sudah klarifikasi, sudah meminta maaf. Tetapi teman-teman, mereka masih saja tetap menghina, bahkan mendeklarasikan perang kepada Gus Fuad Pleret dan pendukungnya. Tahunnya muncul si anjing ini, saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan anjing, bukan, lebih anjing daripada anjing. Mereka menamai aksi mereka ini, teman-teman, aksi bela ulama. Ulama yang mana? Ulama yang manakah yang mereka bela? Ulama manakah yang memperbolehkan demo? Bahkan para wanita diperbolehkan ikut demo. Ulama yang mana, teman-teman? Bahkan yang lebih parahnya lagi, teman-teman, di dalam aksi ini mereka meminta keadilan atas ulama mereka, atas dari golongan mereka, dari para habaib yang telah dihina oleh Gus Fuad Pleret ini. Tetapi mereka membuat kesalahan yang sama, bahkan lebih parah lagi, teman-teman. Sedangkan Gus Fuad Pleret sudah jelas dia meminta maaf. Tetapi teman-teman tetap saja dihina, dicaci, dimaki, dituduh sebagai keturunan PKI. Bahkan dikatakan Gus Fuad Pleret ini lebih anjing daripada anjing, teman-teman. Na'udzubillah. Oke, sahabatku semua, inilah mereka dari kaum Bani Ba'lawi. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari video ini. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.